soal upah. Apa sebenarnya argumentasi di balik upah akan ditentukan oleh gubernur dengan menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah, Mas Arief? Yang pertama ya, arahan dari Bapak Presiden itu sejak awal dengan adanya Omnibus Law ini, apabila kemudian nanti berlaku tidak ada terjadi penurunan upah ataupun yang terkait dengan pemenuhan hak-hak dari karyawan. Artinya Seperti upah minimum misalnya, tidak akan turun? seperti halnya terkait misalnya dengan BPJS tadi itu satu. Oke. Ya. Nah, kemudian yang kedua tentu ada proses kalibrasi ya dalam konteks ini agar kemudian pekerja lebih mendapatkan kepastian. Mas, terkait dengan upah, ada yang mengatakan bahwa kalau misalnya menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah, bagaimana ketika pertumbuhan ekonomi daerah itu negatif? Artinya upahnya juga akan turun atau seperti apa? Jadi dalam formulasi itu, dalam diskusi yang ada, kalau kemudian misalnya pertumbuhan perekonomian lebih rendah ataupun mengalami kontraksi dibandingkan dengan tahun yang lalu, maka akan diambil posisi pertumbuhan ekonomi di tahun yang lalu yang lebih baik. Gitu. Artinya upah minimum tidak akan turun? Tidak akan turun walaupun kemudian katakanlah misalnya pertumbuhan ekonomi di tahun ini lebih jelek dibandingkan dengan tahun yang lalu. Katakanlah misalnya tahun ini 4, tahun lalu 6, maka kemudian yang diambil, maka kemudian akan diambil tahun sebelumnya begitu. Itu misalnya salah satunya yang juga jadi pertimbangan, apalagi kalau misalnya negatif, terutama kalau negatif ya. Bagaimana kalau misalnya suatu daerah pertumbuhan ekonominya stagnan, rendah, selama 2 atau 3 tahun berturut-turut? Apakah artinya kemudian upah tidak akan naik dan terus saja menggunakan patokan tahun sebelumnya, artinya tidak akan ada kenaikan selama masa resesi atau masa sulit itu, Mas? Ya, saya rasa pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan dari buruh ya yang diindikatori oleh upah. Apabila terjadi hal-hal yang seperti itu, tentu pemerintah akan mengambil sikap ataupun tindakan agar kemudian pertama mempertahankan agar suasana kerja itu tetap ada, gitu, artinya tetap bekerja. Kemudian yang kedua yang terkait dengan upah, tentu kan ada proses yang kemudian nanti juga akan dibicarakan gitu. Ini kan kalau kita berandai-andai. Buruh sudah diajak bicara soal upah? Terbuka ya kesempatan dari arahan Pak Presiden itu, ruang untuk berdiskusi itu masih terbuka, bahkan sangat terbuka karena ini kan masih bersifat rancangan undang-undang ya. Nanti di DPR tertutup lagi. Belum final ya. Jadi misalnya kalau ada pemikiran-pemikiran yang berkembang bisa disampaikan langsung ke pemerintah melalui menteri yang menangani atau juga bisa secara langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat ataupun fraksi-fraksi. Karena begini, prinsipnya kan dalam konstitusi pembahasan undang-undang, kalau kita melihat di pasal 20 Undang-Undang Dasar itu kan dibahas bersama antara pemerintah bersama-sama dengan DPR. Jadi ruang diskursus masih terbuka karena ini sifatnya masih rancangan kan. Bagaimana bila nanti DPR memutuskan ini pembahasannya tidak terbuka yang diharapkan oleh banyak pihak, Mas? Saya rasa pasti proses pembahasannya dilakukan apalagi 100 hari secara targetnya. terbuka karena dalam penyerahan naskah yang disampaikan pemerintah kemarin kepada Ketua DPR juga menyampaikan bahwa pembahasan rancangan undang-undang ini juga akan dilakukan secara terbuka. Dan sudah ditunjukkan naskah, baik naskah akademis ataupun naskah rancangan undang-undang itu kan bisa diakses sekarang secara terbuka melalui media internet.